Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Nufus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bimba Duafa hari kedua. Pertanyaan yang bagian A nomor 1 itu, apa pengertian dari individual system? Nah, artinya itu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nah, di sini pendekatan yang dapat dilakukan itu sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Selain itu juga anak dapat berperan aktif gitu selama mengikuti proses bermain sambil belajarnya. Nah, kita sebagai motivator juga jangan lupa memberikan sebuah motivasi serta apresiasi kepada anak sehingga anak itu bertambah semangat. Ya, pertanyaan nomor 2 itu, mengapa pendekatan yang dilakukan secara individual system? Dan pertanyaan nomor 3 itu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan individual system ini? Nah, nomor 2 dan nomor 3 itu saling berkaitan satu sama lain, yang mana agar proses belajarnya itu dilakukan secara bertahap gitu, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya itu dilakukan secara klasikal. Pertanyaan yang nomor 4 itu, di Bimba, guru dan murid memiliki perannya masing-masing gitu. Sebutkan peran murid dan peran guru tersebut. Nah, peran guru atau sebagai motivator di Bimba itu membimbing dalam menumbuhkan karakter minat baca dan minat belajar pada anak tersebut. Sedangkan murid itu memiliki peran mengikuti proses kegiatan bermain sambil belajar dengan baik. Nah, di sini juga motivator itu harus mengarahkan nih murid tersebut agar murid tersebut merasa senang gitu selama dia mengikuti proses bermain sambil belajarnya. Pertanyaan nomor 5 itu, apa perbedaan dari metode classical system dan individual system? Nah, kalau classical system itu proses belajarnya disamaratakan gitu. Jadi tidak melihat dari kemampuan dan kemauan dari masing-masing anak tersebut. Nah, di sini motivator juga dia tidak mengetahui gitu karakteristik dari masing-masing anak tersebut. Nah, kalau individual system itu di sini di mana anak itu menjadi subjek belajar gitu. Jadi motivator ini melakukan pendekatan sesuai dengan keadaan masing-masing anak tersebut gitu. Motivator mencari tahu gitu dari karakteristik anak tersebut kemauannya apa gitu, anak tersebut kemampuannya bagaimana, seperti itu. Pertanyaan nomor 6 itu, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Ya, dengan cara kita sebagai motivator itu tidak memperlakukan anak secara klasikal. Jadi di sini kita dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan dari masing-masing anak tersebut gitu. Nah, motivator di sini harus mempelajari nih dan mengenal karakter dari masing-masing anak gitu. Harus mengetahui dari kesukaan anak tersebut gitu. Selain itu juga kita sebagai motivator itu harus mengerti gitu. Harus mengerti dan memahami anak tersebut. Jangan kita gitu yang ingin dimengerti oleh anak, melainkan kita yang harus mengerti ke mereka, seperti itu. Nah, jangan lupa juga kita berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi gitu setiap saat agar anak itu merasa senang dan bertambah semangat gitu dalam proses bermain sambil belajarnya. Pertanyaan nomor 7 itu, apa dampak yang terjadi bila dilakukan pendekatan secara individual system? Nah, dampaknya itu kita dapat mengetahui gitu dari kemampuan dan kemauan masing-masing anak tersebut gitu. Nah, anak juga akan merasa senang selama proses bermain sambil belajarnya. Dan selain itu juga karakter minat baca dan minat belajar pada anak itu akan tumbuh, seperti itu. Ya, pertanyaan nomor 8 itu, apa dampak yang terjadi bila dilakukan pendekatannya secara classical system gitu. Nah, di sini dampaknya itu kita tidak dapat mengenal gitu dari karakter dan kesukaan dari masing-masing anak tersebut. Nah, selain itu juga selama proses bermain sambil belajarnya anak itu akan merasa tertekan gitu. Nah, selain itu pula si anak itu karakter minat baca dan minat belajarnya tidak tumbuh gitu. Ya, pertanyaan yang bagian B nomor 1 itu, apa pengertian dari variation skill? Nah, variation skill ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Ya, pertanyaan nomor 2 itu, mengapa kegiatan belajar itu harus divariasikan gitu? Nah, karena anak ini memiliki rentang konsentrasi yang pendek gitu, jadi anak akan mudah teralihkan dan cepat bosan gitu dalam suatu kegiatan tersebut. Ya, pertanyaan nomor 3 itu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Nah, di sini agar anak itu tidak merasa bosan, anak akan semakin tertarik, bersemangat dan antusias gitu dalam kegiatan proses bermain sambil belajarnya.
Pertanyaan nomor 4 itu sebutkan 3 aspek belajar. Nah, yang pertama itu kemampuan afektif, yang kedua kemampuan kognitif, yang ketiga itu kemampuan psikomotorik. Pertanyaan yang nomor 5 itu kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Nah, yaitu kegiatannya itu seperti membaca dan berhitung. Pertanyaan nomor 6 itu kegiatan apa yang termasuk aspek afektif gitu. Nah, contohnya itu kegiatannya berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng. Pertanyaan nomor 7 itu kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik. Nah, di sini ada 2 macam. Yang pertama itu motorik kasar, yang kedua itu motorik halus. Nah, contoh dari motorik kasar itu kegiatannya seperti menangkap, melempar, menari, dan contoh dari kegiatan motorik halus itu seperti mewarnai, menulis, menarik garis. Pertanyaan nomor 8 itu bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Nah, di sini dengan menerapkan teori bandul, di mana teori bandul ini contoh penerapannya yaitu motivator mengarahkan anak untuk bermain baca-bacaan dengan cara menyenangkan gitu, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak tersebut. Nah, dalam prosesnya juga motivator fokus gitu melihat dari ekspresi anak tersebut, apakah anak itu udah senang atau belum. Nah, selain itu juga di sini motivator membimbing kegiatan selingan dengan durasi tidak lama gitu. Nah, pastikan selama kegiatan proses bermain sambil belajar itu prioritas utamanya itu bermain baca-bacaan. Nah, di sini ada hal wajib gitu yang perlu dilakukan oleh motivator, yaitu motivator mengarahkan anak untuk berperan aktif dalam kegiatan bermain sambil belajar ini dan memberikan reward minimal 5 menit sekali, dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat dan evaluasi kognitif selama 10 menit sekali. Pertanyaan yang bagian C nomor 1 itu apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum sebab akibat. Nah, the law of effect ini adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya itu akan diulang. Nah, contohnya itu ketika kita membimbing anak dengan cara menyenangkan, maka anak itu akan senang gitu dan mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajarnya. Tetapi sebaliknya nih, jika motivator membimbing anak dengan cara tidak menyenangkan, contohnya kita memaksa anak, nah maka anak tersebut tidak akan mau mengulang kembali gitu kegiatan bermain sambil belajarnya. Ya, pertanyaan nomor 2 itu apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan. Nah, di sini adalah suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh, misalnya ada seseorang yang memiliki kesenangan atau hobi dalam berenang. Nah, biasanya kan seseorang yang menyukai dalam bidang tersebut kan otomatis dia akan terus-menerus latihan gitu. Dia akan terus-menerus mengulanginya gitu dengan senang hati dan tekun. Nah, dari proses pengulangan inilah yang dinamakan dia lama-kelamaan akan semakin mampu gitu dalam menguasai berenang tersebut. Entah dia dapat menguasai gaya katak gitu kan, dia dapat menguasai gaya punggung dan yang lainnya. Pertanyaan nomor 3 itu apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, di sini ketika seseorang semakin mampu, maka dia akan semakin siap dan terampil gitu. Serta prosesnya juga akan semakin menyenangkan dan dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora dalam diri seseorang tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.